Selamat siang Ambisius. Siang. Ayo, aku undang kalian untuk bangkit berdiri. Dan kita mau membawakan pujian ini, penyembahan ini menghadap Sang Raja kita yang satu-satunya. Aku mau kalian nyanyi ini bukan karena terpaksa atau gengsi, tapi karena kita benar-benar we love Jesus, we love our God. Jadi ayo kita fokuskan hati dan kita siap untuk menyembah Dia. Biar pujian dan penyembahan kami terdengar manis dalam telinga-Mu Tuhan. Kami datang padamu, ayo Ambisius. Mari kita menghadap Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat amat baik dalam kehidupan setiap kita. Amin. Kita mau sama-sama puji nama Dia. Kita mau, aku mau dengar suaranya dulu dong. Semuanya katakan, Jesus! Jesus! Kurang keras. Jesus! Jesus! Sudah siap puji Tuhan? Let's go. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama yuk. There's no other name like you, Lord. Kami datang Tuhan ke hadapan Tuhan. Naikkan puji sebelah kami.
dipilih oleh Tuhan sendiri untuk membawa kemenangan. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kami datang padamu, kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat serta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, yang berani dan berkuasa. Berkuasa diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Come on, I can see you. Clap. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Sekarang saatnya, sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param. Berikan sorak-sorai kemuliaan dan terbaik buat Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. MDC yuk kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau sama-sama menyembah Dia lebih lagi. Apapun kondisi kita saat ini, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, mau enak, mau nggak enak, atau mungkin banyak nggak enaknya, ada yang lagi galau mungkin, ada yang lagi ada masalah keluarga, masalah di pertemanan. Tapi ingatlah bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita selalu punya tempat untuk berharap, kita selalu punya tempat untuk bersandar, di mana kita bisa menggantungkan diri kita, yaitu hanya kepada Allah saja. Biarkan pengharapan kita kepada Yesus, biarkan pengharapan kita kepada Allah itu menjadi jangkar yang kuat, yang mampu menyokong kita, yang menahan kita untuk terbawa sama emosi-emosi yang kita hadapi.
dari arus-arus kehidupan yang mungkin seringkali kita alami dalam kehidupan kita. Biarkan pengharapan itu bisa berlabuh di dalam Yesus sendiri. Karena pengharapan kita adalah Yesus sendiri yang telah mati di kayu salib buat setiap kita. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Kita mau katakan bahwa Engkaulah tempat pengharapan kami, dan hanya kepadamu lah kami bersandar. Let's sing this song. I have this hope as an anchor for my soul. Through every storm, I will hold to you With your endless love, with endless love. all my fear is fade away. All my fear is swept away. In everything, In every day, say it with your heart. I will trust in you. I will trust in you. There is hope. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. You're unshakable, Lord. Unchanging one. Unchanging one. You who was and is to come. Your promise sure. You will not let go. You will not let go. There is hope. There is hope in the promise of the cross. You give everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. There is hope in the promise of the cross. You gave everything. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. Kaulah tempat pengharapan kami, padamulah kami bersandar. Tiada yang lain seperti Engkau. Kaulah yang tetap selama-lamanya, bahkan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Engkau tetap mengasihi kami. Kau berikan segalanya untuk menyelamatkan kami. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Let's declare it. Your name is higher. Your name is higher. Your name is greater.
God will stand unshakable. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. This hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. You're unshakable, Lord. You're the great God. You're the Lord of Lords. You're the King of Kings. Kau yang kami sembah, yang kami tinggikan. Kau Allah yang layak terima sembah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. I worship you, Lord. Mari yang di situ kita angkat suara kita. Katakan Kau Allah yang besar, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang indah. Kau gak pernah ingkar janji Tuhan. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa. Kau Allah yang besar. Take over my life, Lord. You're the one in control. Jesus, my Lord. You're my Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Buat pengorbanan-Mu Tuhan. Di kayu salib Tuhan. Buat setiap darah yang tercurah. Sehingga kami punya harapan. Kehidupan kami gak lagi putus asa. Kehidupan kami gak lagi penuh dengan kekecewaan. Hidup kami gak penuh dengan galau Tuhan, dengan sedih. Karena kami punya Allah seperti Engkau. Tempat perlindungan dan pengharapan kami. Tempat kami bersandar. Terima kasih Tuhan. Yes Lord, You're the great God. Sebentar Tuhan, kami mau duduk diam Tuhan di bawah kaki-Mu. Kami memberikan diri kami, telinga, pikiran, dan hati kami Tuhan. Untuk kami mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, sehingga berbicara Tuhan pada setiap kami. Kau juga urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya setiap firman yang keluar dari mulutnya, setiap perkataan yang keluar, itu hanya berasal dari Engkau. Biarkan setiap perkataan firman itu bisa tumbuh dalam setiap hati kami, bisa berbuah manis Tuhan, sehingga bisa dinikmati orang-orang di sekitar kami Tuhan. Biarkan kami bisa menjadi berkat, menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua MDC Youth yang percaya dan siap mendengarkan firman, katakan amin. Amin. Yeah. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang dahsyat teman-teman. Thank you juga untuk tim Praise and Worship yang sudah membantu kita sama-sama, melayani kita sama-sama untuk dapat memuji dan menyembah Tuhan. Yes, I feel the presence of God. Aku berdoa, tadi waktu aku nyembah Tuhan, just ada dorongan kuat bahwa mungkin ada beberapa dari kita hari ini sedang ngalamin patah hati, lagi kecewa, lagi galau, lagi stres. Tapi Tuhan pengen nguatin kita semua teman-teman bahwa di dalam Dia ada harapan, oke? Di dalam Dia ada kekuatan baru. Jadi teman-teman semua, kalau kalian ngerasa wah nggak berdaya, it's your time untuk kembali ke Tuhan, untuk datang kepada Tuhan dan minta kekuatan sama Dia. Alright? So hari ini teman-teman, apakah aku ada pengumuman yang harus disampaikan? Oke, kita langsung aja masuk ke giving time. Teman-teman bisa ambil handphone kalian bisa ambil amplop yang ada di sermon notes kalian, teman-teman yang sudah kalian dapetin. Ada yang masih belum dapat sermon notes? Ada yang
Ada yang belum dapat sermon notes? Sudah semuanya? Oke, sermon notes itu ada teman-teman supaya kita semua yang ada di tempat ini kita punya habit mencatat firman Tuhan dan gak hanya mencatat teman-teman. Pada saat kita bawa pulang, kita baca lagi, itu jadi sesuatu yang bicara banyak dalam kehidupan kita dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Karena harapannya kalian bukan hanya datang ke sini untuk duduk, mendengarkan firman lalu pulang dengan tangan hampa, enggak. Tapi kami pingin waktu kalian keluar dari ruangan ini ada perubahan kehidupan yang besar dalam kehidupan kalian, oke? So, it's your time untuk ngambil persembahan juga, oke? Ada yang masih belum dapat sermon notes, kalian bisa angkat tangan, nanti akan ada usher yang akan mendatangi kalian. Sudah dapat semua ya? Oh, belum dapat sermon notes, oke. Usher bisa minta tolong, ada yang masih belum dapat sermon notes sebelah sana? Bisa ya? Oke, thank you. Oke, jangan lupa juga untuk memberikan persembahan teman-teman. Ini namanya persembahan, oke? Jadi ada penyembahan di dalamnya. Jadi bukan hanya just pemberian. Alright? Kalian bisa ngasih lewat QR code yang dibagikan di depan, di bangku kalian ataupun di sermon notes. Sudah semuanya? Oke, kalau sudah semuanya, maka sebentar. Saya ada yang ketinggalan satu. Oke, kalau gitu teman-teman semua, aku undang kalian untuk bangkit berdiri bersama-sama. Oke, kita akan mengundang pembicara kita. Sedap. Hari ini yang sungguh spesial, oke. Dia bukan orang asing, dia pernah ngisi di sini sama suaminya, oke. Kali ini dia sendirian, mari kita sambut dengan sangat meriah. Kakak Intan Ayu Saraswati. Soalnya menyampaikan firman. Silakan kalian bisa duduk kembali. God bless. Cek. Oke, selamat siang. Selalu senang ada di tengah-tengah anak muda karena Kak Intan juga masih muda. Amin. Oke. Bentar. Oke. So, 1 minggu ini Kak Intan belajar, berdoa, menyiapkan ini, dan firman hari ini sudah memerdekakan hidupku secara pribadi. So Kak Intan berdoa biar hari ini juga firman yang sama juga memerdekakan, membebaskan hidup setiap kita semua. Amin. Oke, yuk. Hari ini firmannya cuma dari Alkitab, oke. Jadi yang Alkitab fisik boleh dibuka, boleh disiapin. Kita akan belajar sama-sama. Oke, so let's start. Kita mau kembali sedikit gitu, mau flashback sedikit gitu ke awal penciptaan ya. Pada awal saat Tuhan tuh menciptakan manusia, Tuhan tuh menciptakan semuanya sangat baik. Setuju ya? Gitu, life was very good waktu itu. Gitu. Allah tuh mendesain manusia untuk paling enggak sedikitnya ada 3 hal yang Tuhan itu kepengen manusia bisa nikmati dalam hidupnya. Yang pertama adalah berkat jasmani. Kalau kita buka di kitab Kejadian 2, kita sama-sama buka ya. Di kitab Kejadian 2 di ayat yang ke-9. Kak Intan akan bacain Kejadian 2 ayat yang 9, 10, 11, 12. Di situ dikatakan lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik, baik untuk dimakan buahnya. Kemudian ayat 10, ada suatu sungai. Jadi Allah nggak cuma menumbuhkan berbagai macam buah yang baik, menarik, bahkan enak untuk dimakan. Tapi di ayat 10 juga diceritakan ada sungai di situ yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi jadi 4 cabang. Can you imagine gitu sungainya tuh segede apa, sebesar apa, dan sebagus apa sampai bisa nyabang jadi 4 cabang. Gak berhenti sampai di situ. Yang ayat yang ke-11, pertama namanya Pison, mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Ayat yang ke-12, dan emas dari negeri itu baik. Bahkan katanya di sana ada damar bedola dan batu krisopras. So, desain Allah waktu dia menciptakan manusia adalah yang pertama supaya kita semua menikmati berkat jasmani. Setuju ya? Tadi ada buah-buahan yang menarik, ada sungai yang besar yang jadi 4 cabang, bahkan ada emas, ada tambang, semua all is good. Manusia nggak perlu khawatir kekurangan karena Allah menyediakan semuanya.
Dan semua berkat jasmani ini Allah juga sediakan seiring dengan pekerjaan. Kalau hari ini kita kerja tentu supaya dapat uang, betul ya, supaya kita bisa makan, supaya kita bisa punya rumah gitu ya. Tapi hari itu Allah nggak cuma menyediakan berkat jasmani aja, tapi Allah bahkan kasih pekerjaan. Wow, hari-hari ini berapa banyak sih kita yang bergumul ya cari pekerjaan gitu. Sini nggak cocok, situ nggak cocok, nggak dapat kerjaan bingung, dapat kerjaan juga bingung gitu ya. Tapi hari itu manusia, bahkan Allah tuh memberikan pekerjaan untuk manusia. Di Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi nggak ada ceritanya hari itu manusia pusing cari pekerjaan, ngelamar, bikin di LinkedIn, nggak ada. Hari itu pekerjaan sudah ada. Berkat nggak cuma pekerjaan tok, pekerjaan dikasih, berkat jasmani dikasih, no worries, life is good waktu itu. Oke, hal yang kedua yang Allah desain untuk kita nikmati adalah relasi dengan manusia. Kejadian 2 ayat yang ke-21 sampai 22. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Wow, kalau tadi yang pertama pekerjaan punya, berkat jasmani punya, betul ya. Nggak perlu khawatir makan, nggak bingung rumah, nggak bingung harta, semuanya pekerjaan enak ada. Dan bahkan Allah kasih jodoh. Enak ya. Hari-hari ini manusia paling banyak bingung apa sih? Pekerjaan, betul? Jodoh gitu ya. Aku akan menikah sama siapa, semua gitu. Aduh kasihan. Kak Intan tuh mau firman ini udah mikir, aduh jangan nyindir Kak VJ deh gitu, enggak ya. Hari itu manusia itu enggak perlu bingung apapun, pekerjaan, jodoh, rumah, semuanya Tuhan sediakan. Life is good waktu itu. Dan yang terakhir, hal yang paling penting yang Allah juga sediakan adalah relasi dengan Allah. Relasi dengan Allah yang begitu intim, yang begitu erat. Bahkan Kejadian 3 ayat 8 mencatat, waktu itu, kita buka ya, Kak Intan bacain. Kejadian 3 ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bayangin, can you imagine kehidupan yang dekat dengan Allah. Bahkan waktu Allah lewat, mereka tahu, oh itu Allah. Karena mereka terbiasa dengar setiap hari. Kak Intan bisa tahu, ini yang lari Miyuki atau Emiko Kak Intan tahu. Ini yang jalan Ko Yosef atau bukan Kak Intan tahu. Why? Karena setiap hari Kak Intan dekat sama mereka, kenal, intim, tahu, kenal sekali. Hal yang sama juga, hari itu Adam dan Hawa tahu, oh ini yang jalan-jalan Allah nih. Gitu. Sampai langkahnya aja kedengaran sama mereka. Jadi 3 hal ini, what an amazing life yang mereka punya. Berkat secara jasmani, pekerjaan, harta, rumah, tanah, makanan, keluarga, relasi dengan Allah, semuanya ada. Ini yang Allah ciptakan. Ini yang Allah rancangkan untuk manusia hari itu. Dan hari itu hadirat Allah. This is the most important, yang paling penting. Hari-hari itu hadirat Allah menguasai seluruh keberadaan manusia. Adam dan Hawa taunya hanya Allah, yang mereka kenal hanya hadirat Allah. Hadirat Allah juga memenuhi setiap sudut di Taman Eden hari itu. Di tempat yang mereka tinggali. What a good life, what a amazing life yang mereka punya hari itu. Tapi kemudian satu hari, karena dosa, berkat jasmani hilang. Tiba-tiba yang mereka hidup dalam kelimpahan, tiba-tiba yang mereka hidup dalam kesenangan, semuanya ada, semua tersedia, it's gone. Relasi dengan manusia hancur berantakan hari itu. Ya, relasi dengan Allah, dan ini yang paling mengerikan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang paling mengerikan adalah
Mereka terpisah dari Allah. Kalau tadinya Allah jalan-jalan, mereka tahu, mereka dengar, bahkan mereka tuh bisa bekerja sama dengan Allah memelihara bumi dan isinya. Tapi sejak mereka jatuh ke dalam dosa, mereka terpisah dari Allah. Ini hal yang paling mengerikan yang terjadi saat manusia jatuh dalam dosa. Oke, sejak hari itu yang ada dalam hati manusia hanyalah kejahatan demi kejahatan. Yang ada hanya keserakahan. Kalau tadinya nggak kenal keserakahan, kenapa? Karena semuanya ada. Allah sediakan semuanya, nggak perlu saingan. Yang satu sama satu nggak perlu saingan, karena Allah yang menyediakan. Semuanya berlimpah, baik Allah sediakan. Tapi sejak hari manusia jatuh ke dalam dosa, it's gone. Yang ada hanya keserakahan, yang ada hanya kejahatan. Relasi dengan manusia hancur berantakan. Pembunuhan pertama terjadi saat Kain membunuh adiknya itu Habel. Why? Karena dia iri. Yang ada juga hanya iri hati, benci, dendam, marah, nggak terima karena persembahannya nggak diterima oleh Tuhan. Sedangkan persembahan Habel diterima, Kain marah, dendam dia dan dibunuhnya adiknya. Yang ada cuma hal itu yang merusak relasi sesama dengan sesama. Hari ini juga berapa banyak kalau kita dengar pernikahan yang hancur berantakan. Betul ya? Berapa banyak kita dengar punya jodoh bingung, gak punya jodoh lebih bingung lagi. Betul ya? Hari itu enggak terjadi kepada Adam. Nah, jangan Coffee J, jangan digituin terus. Tuhan akan menyediakan yang terbaik buat Coffee J, amin. Pasti kok, pasti ya. Dan buat kamu semua, amin. Yes, Tuhan menyediakan kok, Coffee J, jangan khawatir ya. Tapi hari itu relasi hancur berantakan sejak hari itu. Dan kita juga, berapa banyak sih dari kita, kita harus aku yang nomor satu, harus aku yang lebih. Keegoisan muncul, kemarahan. Dan berapa banyak relasi anak dengan orang tua. Kak, aku nggak bisa Kak ngomong sama orang tua aku, mereka nggak ngerti. Padahal mereka juga curhat, aku nggak bisa ngomong sama anak aku, mereka nggak ngerti. Sama aja, semuanya terjadi karena sejak hari itu manusia jatuh ke dalam dosa. Relasi dengan Allah, relasi dengan Allah juga hancur. Why? Nggak ada lagi keinginan untuk mengenal Allah. Aku males Kak baca Alkitab. Yes, kenapa? Karena ada dosa. Karena hari itu manusia jatuh dalam dosa dan gak ada lagi keinginan untuk mengenal Allah. Gak ada lagi keinginan untuk cinta Allah. Males, kenal Allah tuh males. Mungkin kakak kontakmu di sini ngingetin kamu terus ya. Ayo dong baca Alkitab dong gitu. Ayo dong berdoa dong. Males Kak. Why? Ya, karena relasi kita dengan Allah it's broken. Hancur berantakan. Keputusan manusia hari itu untuk tidak menaati Allah membuka kesempatan bagi iblis untuk menguasai dunia dengan segala kejahatannya. Bahkan gak cuma itu aja, hidup kita gak cuma dikuasai aja, tapi bahkan manusia sendiri akan berhadapan dengan kuasa kejahatan yang merupakan ide dari iblis. Sejak hari itu, hidup manusia dikuasai oleh iblis. Yang ada hanya kejahatan demi kejahatan. Kejadian 3:15a. Di situ dikatakan, aku yaitu Allah. Waktu itu Allah menghukum ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah menghukum. Allah mengutuk manusia. Ini Allah katakan, aku yaitu Allah akan mengadakan permusuhan antara engkau. Ini Allah bicara kepada iblis, antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Sejak hari itu manusia punya musuh, yaitu iblis. Sejak hari itu manusia dikuasai oleh iblis dan semua kebohongan dan semua kejahatannya. So gak heran ya kalau hari ini kita tinggal dalam dunia yang penuh dengan masalah. Oke, gak heran kalau hari ini kita hidup dalam relasi-relasi yang bermasalah. Kita hidup dalam pekerjaan-pekerjaan yang bermasalah. Semuanya sulit Kak. Katanya mau resesi Kak, yes, gak heran. Why? Karena sejak hari itu manusia jatuh ke dalam dosa, dunia rusak,
semuanya hancur berantakan. Apa yang Allah desainkan waktu itu semuanya hancur. Dan hidup manusia hanya bisa dikuasai oleh iblis dan kejahatannya. Tapi ada good news. Selalu ada pengharapan dalam Tuhan. Amin. Allah memberikan janjinya. Kejadian 3 ayat 15 nggak ditutup, nggak diselesaikan hanya dengan Allah bilang aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Allah nggak hanya bilang bahwa kita akan selamanya punya musuh, no. Tapi kejadian 3 ayat 15 diteruskan Allah. Allah bilang keturunannya akan meremukkan kepalamu. Allah bilang sama iblis, keturunannya, yaitu keturunan perempuan ini, keturunan Hawa, akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini semua jadi sebuah lambang, jadi sebuah simbol bahwa suatu hari nanti Allah akan meremukkan, akan ada keturunan dari Hawa yang akan menghancurkan kepala iblis, yang akan meremukkan kepala iblis. Walaupun walaupun iblis juga akan meremukkan tumitnya. Oke, karena ulang ya, ini semua jadi lambang, jadi simbol bahwa suatu hari nanti akan ada keturunan dari Hawa yang akan meremukkan kepala iblis, akan menghancurkan kepala iblis, walaupun iblis juga akan bisa mengerumukkan tumitnya. Kapan janji ini digenapi? Janji ini sudah digenapi melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Ketika Kristus mati di kayu salib, bahkan tubuh fisiknya enggak berbentuk lagi. Bahkan seluruh tubuh jasmaninya hancur, dia mati, bahkan dia dikuburkan. Saat itulah iblis meremukkan tumit Yesus. Saat itulah kebenaran ini digenapi, yaitu ada keturunan dari iblis yang meremukkan tumit Yesus. Tapi justru di saat itu Yesus sedang menebus dosa manusia. Justru di saat itu Yesus sedang melakukan penebusan atas semua dosa manusia. Dan Kristus gak mati selamanya. Amin. Dia bangkit. Di hari yang ketiga ketika Kristus bangkit, disitulah janji ini digenapi. Yaitu bahwa Kristus meremukkan kepala iblis. Disitulah iblis kalah. Disitulah Yesus menang. Dan di saat itulah kuasa iblis dihancurkan. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa tidak ada satu kuasa pun yang bisa mengalahkan Yesus. Amin. Kebangkitan Yesus membuktikan tidak ada satu kuasa pun yang bisa mengalahkan dia. Di hari Yesus bangkit, kuasa iblis dikalahkan, kuasa kejahatannya dikalahkan, kuasa kebohongannya dikalahkan. Dan sejak hari itu manusia enggak lagi hidup dikuasai oleh iblis. Sejak hari itu manusia enggak lagi dikuasai iblis. Why? Kenapa? Karena Yesus sendiri sudah meremukkan, menghancurkan kepala iblis. Dan iblis enggak bisa lagi menguasai kita. Kita jadi anak-anak yang merdeka. Anak-anak Allah sejak itu hidup dalam kemerdekaan. Enggak lagi hidup dalam kuasa iblis. So what now? Terus gimana Kak? Nextnya, aku masih berdosa kok Kak. Betul ya, sampai hari ini aku masih dikuasai dosa. Aku masih kepingin berdosa Kak, aku masih males Kak, aku masih berontak. Yes, kenapa? Karena kita masih tinggal di dalam dunia yang memang udah rusak. Kita semua masih tinggal dalam dunia yang sudah terlanjur hancur oleh dosa. Tapi ketika Yesus nanti datang, semuanya akan digenapi. Seluruh karya keselamatan Yesus akan dia selesaikan. Akan dia genapi ketika dia datang kembali. Tapi sementara kita masih hidup di dunia, kita masih akan bisa, iblis masih akan terus menyerang kita. Dia akan terus menggoda kita, ayo berbuat dosa. Ayo enggak usah kenal Tuhan. Ayo malas, ayo memberontak, ayo takut. Kamu sendiri, kamu gak berharga, kamu gak dicintai, Allah gak sayang sama kamu, itu yang dia akan terus menerus kerjakan dalam hidup kita. Tapi ini janji Allah.
Tapi Allah memberikan janjinya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tapi dia, yaitu Yesus. Yesus yang lahir dari Allah akan melindunginya. Siapa yang jadi pelindung kita? Yesus. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Yes, sampai hari ini iblis akan terus berusaha menyerang anak-anak Allah. Sampai hari ini, sampai Yesus datang nanti, iblis akan terus berusaha menggoda kamu. Iblis akan terus berusaha menyerang kita. Dia nggak suka anak-anak Allah, cinta Allah nggak suka. Dia akan terus berusaha menyerang, dia akan terus berusaha menggoda kita. Tapi ini janji Allah, sekalipun iblis berusaha menyerang kita, sekalipun iblis terus berusaha menggoda kita, tapi Yesuslah pelindung kita. Amin. Yesus melindungi kita dan si jahat tidak akan bisa menjamah, gak akan bisa menyentuh kehidupan kita. Karena Yesus yang menang, Yesus yang sudah mengalahkan kuasa iblis itu melindungi kita. Dia sendiri yang akan menjaga kita. So, setiap hari kita perlu pertolongan Yesus. Every day, setiap hari datang pada Yesus. Teriak pada Yesus, minta tolong. Kalau masih ada dosa-dosa yang kamu masih bergumul setiap hari, rasanya sulit Kak, nggak mungkin. Nggak mungkin aku bisa bebas hari ini, sulit. No, Yesus menjagai kamu, Yesus sudah menang. Dan kamu juga adalah orang-orang yang menang. Amin. Dia janji tidak ada satu kuasa iblis pun yang bisa menyentuh atau menjamah kehidupanmu. Karena kamu ada di tangan Yesus. Kalau hari ini mungkin kakak-kakak yang lebih besar mulai mikir, wah aku mulai lulus kuliah, wah aku udah lulus kuliah, aku akan kerja apa ya? Besok-besok bisa nggak ya menghidupi keluargaku? Halo, ketakutan itu nggak pernah asalnya dari Allah, betul? Karena Allah hanya mendatangkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Setiap ketakutan mulai datang pada Yesus. Minta tolong, Yesus tolong aku, tolong aku. Waktu Kak Intan nyiapin firman seminggu ini, ada beberapa hal nggak enak di hati Kak Intan. Tapi ketika Kak Intan baca ini, Yesus itu sudah menang. Aku datang kepada Yesus, aku bisa datang kepada Yesus dan minta tolong kepada Dia. Yesus janji, Dia akan melindungiku, Dia akan melindungi setiap kamu dan tidak ada satu kuasa pun dari si jahat yang bisa menyentuh hidupmu. Kak Intan minta pemain musik maju ke depan. Kak Intan selesai di sini. Tapi pergumulan kita nggak selesai. Betul? Ketika kamu pulang dari tempat ini, ketika kita selesai, pergumulan kita nggak selesai. Pergumulan Kak Intan juga nggak selesai. That's why kita perlu datang kepada Dia. That's why kita perlu minta pertolongan Yesus. Kita perlu teriak kepada Yesus, Yesus tolong aku. Ketika ada ketakutan, bilang Yesus kasih damai sejahtera di hatiku. Ketika kesedihan, perasaan-perasaan baper itu mulai memenuhi kamu, datang pada Yesus, bilang Yesus tolong aku, gantikan dengan sukacita. Ketika ada dosa, mulai dosa yang sama lagi yang sudah kamu bergumul lama, terus menguasai kamu, datang lagi, menggoda kamu lagi. Teriak pada Yesus, bilang Yesus tolong aku. Tolong aku. Dia yang melindungi kamu, Dia setia. Amin. Dia setia dan gak ada satu kuasa pun bisa menjamah hidup. Ayo tutup mata. Kamu bisa tutup mata di tempatmu, datang pada Yesus. Hal yang sama Kak Intan lakukan seminggu ini. Kak Intan datang pada Yesus. Yesus tolong aku. Ketika rasanya ada yang berusaha mencuri sukacitaku, aku datang pada Yesus. Aku bilang Yesus tolong aku. Ketika rasanya mulai kepingin gampang marah-marah, Kak Intan datang, Kak Yesus tolong aku. Hal yang sama bisa kamu lakukan siang ini. Kamu perlu Yesus. Orang tuamu perlu Yesus. Betul ya? Kakak-kakak kontakmu perlu Yesus. Kita semua perlu Yesus. Ayo datang pada Yesus. Kalau siang ini mungkin masih ada dari antara kamu
akan terus-menerus bergumul dengan dosa yang sama. Sulit Kak, marah, gampang malas, enggan baca firman, uring-uringan, egois, serakah. Datang pada Yesus dan bilang, Yesus tolong aku. Yesus tolong aku. Kalau mungkin masih ada dari antara kita yang gampang sekali dikuasai ketakutan. Takut masa depan, takut ditinggalkan, takut dikit-dikit takut, khawatir, insecure. Datang pada Yesus yang ini. Bilang sama Yesus, Yesus tolong aku. Tolong aku Yesus, dan dia menolong kamu. Sebab kuasa iblis gak akan bisa menjamah hidupmu lagi. Kalau mungkin ada di antara kamu yang suka dikuasai perasaan, tiba-tiba sedih, merasa gak berharga, merasa sendiri, merasa ditinggalin, merasa aku nih gak disayang. No, itu semua iblis yang bohong. Dia kerjaannya bohong, nyerang kamu supaya kamu gak percaya sama Tuhan. Siang ini datang pada Yesus. Bilang, Yesus tolong aku. Teriak pada Yesus, Yesus tolong aku. Di tempat dudukmu kamu bilang sama Yesus, Yesus tolong aku siang ini. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada bukaku, sebab Kau besertaku. Karena hanya Kau Tuhan. Kita bangkit berdiri yuk, kita nyanyi. Teriak Yesus. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Bilang Kau perlu Tuhan. Yesus perlu di setiap waktu. Tiada bukaku, sebab Kau besertaku. Amin. Kau yang Kau Tuhan di atas segala. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Bilang Kau perlu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada bukaku, sebab Kau besertaku. Kaulah Tuhan, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Amin. Yesus, Kau penolong kami Tuhan. Tidak ada suatu kuasa pun yang bisa menguasai kami. Karena kami adalah anak-anak Allah Tuhan. Kebangkitan-Mu hari itu Tuhan membuktikan bahwa tidak ada satu kuasa pun yang tidak dapat Kau kalahkan. Kebangkitan-Mu membuktikan bahwa kami anak-anak Allah hidup aman, secure di tangan-Mu Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami mau teriak kepada Yesus, Yesus tolong kami. Setiap kali ada dosa yang mulai datang kepada kami, setiap kali ada ketakutan, kekhawatiran, kesedihan memenuhi perasaan kami, memenuhi hidup kami mau teriak bilang Yesus tolong kami. Dan Yesus akan melindungi kami. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menyentuh hidup kami. Ucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang setia itu akan menjaga kami Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menjamah hidup kami. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada bukaku, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Tuhan, kami terima janji-Mu keselamatan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Hari ini setiap dari kami yang ada di tempat ini, kami telah mengalami kemenangan karena
Karena karya salib Tuhan itu bukanlah hal yang sia-sia, tapi karya salib Tuhan itu hidup dalam setiap hati kami. Hari ini kami semuanya telah dibebaskan dari segala dosa. Kami telah menang atas iblis dan kami siap Tuhan menghidupi kehidupan kami dengan penuh kemenangan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang semua percaya katakan, Amen. God bless you all. Kami bisa duduk ke bawah. Wah, kasih tepuk tangan buat tadi yang khotbah, Kak Wow, Intan. such a beautiful message. Thank you Kak Intan untuk firmannya. Ngapain Ken? Nah, jadi sebelum kita lanjut ke arah selanjutnya, kita ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Nah, untuk mengingatkan, jadi yang pertama ada program Kakak Asuh. Nah, ini programnya apa sih Kak? Oke, teman-teman kita mau reminder sekali lagi bahwa program Kakak Asuh ini adalah kesempatan untuk kita bisa menjalankan hatinya Tuhan. Kita sudah diberkati dan kita rindu untuk jadi berkat buat orang lain. Nah, bantuan yang bisa kalian berikan untuk Kakak Asuh ini bisa lewat 3 hal. 3D kalau kita sebut. Yang pertama dana, daya, dan doa. Untuk informasi selengkapnya kalian bisa tanya ke kontak leader untuk doa, untuk poin yang doa ya. Kalau kalian mau support doa, supaya bisa diberikan pokok doa lewat kontak personnya. Untuk dananya, nah kemarin kita sudah masuk ke awal bulan kan ya. Jadi minimal 30.000 per bulan per orang dengan komitmen 6 bulan kindly. Tapi kalau mau kasih lebih, terbeban untuk memberikan lebih, boleh banget. Jadi dikumpulkan ke kontak leader masing-masing dan informasi lebih lanjut, kamu bisa tanya ke Kak Juju kindly. Wah, Gitu. terima kasih infonya Kak. Oke, Nah. terus apa lagi kindly? Nah, jadi untuk yang kedua, itu kita minggu depan, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 24 Desember, kita akan ada acara Natal di MDC Putat. Dan itu untuk mengikuti acara yang ini harus mengambil tiket yang ada di pre-function. Dan itu acaranya akan berlangsung pada jam 5 sore. Kemudian yang kedua ada acara Natal Youth. Dan ini akan diadakan di sini, yaitu di Ballroom 89. Dan ini akan berlangsung pada tanggal 25 Desember, yaitu hari Minggu. Dan jam 12.30. Dan bukan seperti biasa ibadah biasanya, yaitu jam 1, tetapi jam 12.30 siang. Nah, untuk acara ini, teman-teman tidak perlu membawa atau mendapatkan tiket. Jadi Betul. Jadi sangat bebas untuk membawa teman-teman kalian dan juga ini terbuka untuk semua orang. Oke, jadi kalau kita ke Natal umum, kita ajaknya orang tua kita, Iya, gitu ya. Tapi kalau ke Natal Youth, berarti kalian bisa ajak siapa aja? gebetan. Oke, yang terpop out pertama kali oleh Kindly adalah gebetan. Oke, ya nanti kenalin di belakang ya siapa ya Kindly ya. Nanti laporan dulu sama kakak kontak leadermu ya kalau kamu mau ngajak gebetan ya. Oke, gebetan boleh, temen boleh, adik boleh, semuanya mau diajak satu RT juga boleh. Teman-teman sekolah kalian, kamu tanggal 25 udah liburan belum? Belum, ya udah ikut aku ibadah dulu terus habis gitu kalian boleh liburan gitu ya Kindly ya. Iya, Kak. Oke, terus Kindly setelah ini kita ada apa Kindly? Nah, sekarang kita akan mau ada contact time, Oke. tetapi sebelumnya mungkin yang baru pertama kali datang di ibadah youth pada hari ini, mungkin bisa angkat tangan atau bahkan boleh berdiri. Adakah teman-teman yang baru? Tidak ada? Wah, mungkin malu-malu ya Kak. Oke. Oke, tidak ada ya. Oke, kalau nggak ada Kindly? Nah, jadi untuk kontak ini, mungkin kakak-kakak kontak bisa berdiri dan melambaikan signboardnya. Oh, kakak kontaknya lupa ambil signboard, saudara-saudara. Oke. Oke, kakak kontaknya lupa ambil signboard. Kalau gitu kalian bisa lihat di
depan layar ini aja gitu ya kan Lia. Iya. Yang SMP SMA sudah kalian punya spot masing-masing ya kan, seperti biasanya yang college boleh di sebelah sini. Oke, kalau gitu enjoy the contact time.